Hai, Ahla di sini. Aku akan melanjutkan seri tentang Next.js ya. Oke, kita pada sejarah, arsitektur dan adaptasi Next.js ya hingga tahun 2025 ya. Oke, kita lanjut ya. Next.js ya. Next.js adalah sebuah adalah sebuah framework React yang dipakai oleh Vercel. Ini ya kata kuncinya. Sebelumnya bernama Zaid, ini berarti berganti nama ya, sebelumnya namanya Zaid lalu menjadi Vercel. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan developer membangun aplikasi web modern yang super cepat, SEO friendly, dan memberikan pengalaman pengembangan yang luar biasa. Berikut adalah perjalanan lengkap. Nah ya, satu sejarah ya, dari solusi SSR atau server side rendering menjadi framework full stack ya. Jadi kan awalnya kan pakai React ya. Pada fase awal 2016 hingga 2017 kelahiran SSR mulai ya. Pada awalnya aplikasi React yang dikenal sebagai single page application atau SPA. Single page application itu kayak ini ya. Kalau kita ngeklik sesuatu di tombol website apapun, maka dia nggak otomatis nge-reload semuanya. Contoh ya, ini aku contoh ya. Aku ada aplikasi ini ya, panaracourse.my.id ya. Nah ini ya. Nah dia tuh nggak nge-reload semuanya. Ntar misalkan ini ada banyak aplikasi ya, disclaimer dulu ya, ini aplikasi untuk online course kayak. Nah misal aku masuk ke ini ya, misal aku mau tes di sekolah kedinasan. Nah dia tuh nggak nge-refresh semuanya, melainkan cuma di bagian ini ya. Contoh lagi, perhatikan di bagian sini ya, aku TO materi. Nah ini nggak nge-refresh. Coba kalau aku refresh ya, kalau refresh itu seperti ini, dia tuh akan seperti kedip sebentar. Nah semuanya kayak gitu ya. Saya ulangi. Nah ini agak kedip-kedip semuanya di sini. Nah kalau di sini kan enggak, yang berubah cuma di bagian ini ya. Seperti itulah contoh di halaman siswa ini kan itu ya pengerjaannya ya. Nah kayak gini toh. Misal kita masuk ke lihat ranking misal. Nah seperti itu, dia tidak nge-refresh semuanya, melainkan ya cuma di bagian kayak gini. Oke, paham ya? Oke, seperti itu ya. Lanjut, solusi pada Oktober 2016 Next.js saat pertama rilis. Fitur utamanya server side rendering secara default. Ini berarti halaman web di render di server terlebih dahulu sebelum dikirim ke browser. Hasilnya pengguna langsung melihat konten dan mesin cari dapat mengindeksnya dengan mudah. Fitur kunci awal ya, pertama ada routing. Jadi apa yang ada di page index.js atau tx menjadi route slash, kode splitting otomatis, SSR tanpa perlu konfigurasi rumit. Betul. Ini ya agak panjang nih. Lanjut kita evolusi ya. Ini ada istilah lain SSG. Apa itu? SSG diperkenalkan ya, ini next export yang kemudian menggunakan get static props dan get static patch. Next.js versi ini memungkinkan developer membuat situs statis seperti blog atau dokumentasi yang sangat cepat karena halaman HTML sudah dibuat saat proses build ya. SSG server static state generation ya. Lalu juga ada juga API routes kayak gini ya dijelaskan. Ini adalah titik balik besar developer kini bisa membuat backend endpoint langsung di dalam proyek Next.js mereka dalam folder. Oke, mantap. Kalau berarti sebelumnya itu kan cuman fokus di SSR ya, lalu muncul SSG itu ya. Lalu kita lanjut peningkatan performa ya, ini performa lah ya. Nah ini ya, ini benar nih bahasa pemrograman Rust. Nah aku itu ya udah bikin satu buah itu ya, bentar ya, ke YouTube ya, baru mulai sih tentang sesi Rust ya. Jadi akan aku lanjutkan ya belum lah, bentar aku ke Rust atau saya ke channel aku. Nah ini ya ada Rust, ini baru mulai, belum aku lanjutkan. Hai sahabat semua. Oke kayak gitu ya. Oke kita lanjut lagi. Ini juga middleware memungkinkan kamu menjalankan kode di server sebelum sebuah permintaan ya. Bagus ya, perubahan ya. Lalu periode 2023 hingga 2024 app router dan React Server Components. Ini nah ini ya ada fitur baru dari React ya. Paham lah.
Lalu di sini bisa dimodalkan bagian ini. Ini kan istilahnya sangat itu ya, sangat teknis sekali ya. Nah, ini menstabilkan ini perubahan. Lalu pematangan app router. Nah, ini yang menarik nih. Tahun 2025, app router telah menjadi standar de facto untuk proyek Next.js baru. Fokus Vercel adalah stabilitas. Mantap. Ekosistemnya, nah ini ya, ekosistemnya mendorong adopsi pola pikir server komponen first. Kita tanya ini apa ini maksudnya ya? Sorry, kita tanya ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa ya? Kita akan tanya. Oke, kita lanjut integrasi dengan AI Vercel. Lah ini ya, di Vercelnya. Lalu arsitektur. Nah ini ya paling penting ya, mengenai arsitektur inti Next.js ya. Arsitektur Next.js bersifat hybrid. Apa itu hybrid? Artinya Anda dapat memilih strategi rendering yang berbeda untuk setiap halaman. Oke, kita tanya dulu ya. Nah ini ada jelasin ya tentang apa itu server component first. Intinya adalah pola pikir pendekatan membangun aplikasi. Intinya gini, secara default semua komponen yang kita buat sebagai server komponen, Anda hanya mengubahnya menjadi klien. Nah betul, jadi gini, secara default di Next itu semua halamannya itu dirender di server ya. Jadi yang muncul atau yang di-generate itu adalah ya dari server. Berarti otomatis nggak ada interaksi dengan window. Contohnya apa? Ketika kita kan ini kan ada window tab, window refresh kayak gitu ya. Jadi kalau dari SSR itu nggak ada fitur klik tombol, klik macam-macam lah, karena itu semuanya ada di mana? Ada di klien. Betul kan? Klik tombol itu yang maksudnya yang lebih krusial lah ya. Klik tombol mana-mana. Oke, jika komponen tersebut menunjukkan interaksi di browser ya. Nah, oke. Jadi kalau kita ada butuh itu ya sebuah API yang berada di klien di browser, contohnya apa ya? Yang macam-macam lah, scroll dan macam, maka kita membutuhkan interaksi di browser. Maka di atasnya kita tambahkan use client ya. Ya. Nah, ini ya. Kita baca sederhana, server komponen itu yaitu ya hanya berjalan di server, tidak mengirimkan JavaScript ke browser. Ini membuat website lebih ringan dan lebih ringan, bisa langsung mengambil data. Betul, contoh teks statis, data letak. Oke ya, jadi kalau ini ya gitu, semisal kita masuk ke blogspot atau macam-macam, lalu ya muncul artikel macam-macam. Nah itu kan semua dirender di server lah, kayak gitu ya. Nah, kalau ini kita bisa memilih opsi klien komponen. Ya, ini komponen ini berjalan di browser, yaitu membutuhkan JavaScript. Contoh ya betul kan? Kayak tadi on click ketika ada perubahan yang macam-macam. Nah, karena ini berada di sisi klien, maka ya itu kita harus menambahkan strip use client di atas ya, seperti ini ya. Oke, seperti itu kuncinya ya. Oke, jadi ini ya sifat daripada Next.js, dia tuh hybrid, dalam arti dia tuh ada beberapa mode, 1 SSR, 2 SSG, 3 ISR, 4 CSR. Ini macam-macam nih, paham gak nih? Nah jadi SSR itu server side rendering, jadi semua halamannya, semua bagiannya itu di generate di server ya. Oke, jadi dalam satu sisi klien lebih ringan, dalam satu sisi lain server terbebani olehnya ya. Nah ini cocoknya yaitu buat halaman-halaman yang gak statis isinya ya. Contoh di halaman itu ya, halaman artikel kan itu bisa berubah-ubah. Nah itu cocoknya di SSR. Dan juga ada SSG. Nah seperti ini ya. Kalau ini SSG itu server static site generation, halaman dibuat satu kali saat build time, cocok untuk halaman yang jarang berubah, misal postingan blog, halaman marketing dan macam-macam ya. SSG ya, ini bisa diperbandingkan lah SSR dan SSG. Ada juga ISR, incremental static generation, gabungan keduanya. Halaman statis akan dibuat ulang secara berkala di latar belakang setelah waktu tertentu, cocok untuk halaman populer yang datanya bisa basi, bisa berubah-ubah lah, misalnya halaman produk e-commerce. Ya betul lah, dia tuh halamannya berubah-ubah atau seperti postingan ya, memang lah nggak setiap saat akan berubah,
waktu, tapi terkadang ya ada kalanya kita rubahlah di halaman postingan itu. Juga ada CSR ya, model SPA tradisional di mana konten dirender di browser. Next.js tetap mendukung ini untuk bagian-bagian aplikasi yang sangat interaktif. Ya, kesimpulannya ada 4, ini paling krusial ya. Aku akan bikin catatan ini nantilah. Aku akan bikin catatan mana ya, di sublime tag aja lah, biar aku nggak lupa nanti nambahkan ini di itu ya, di deskripsi video. Oke, sorry. Oke, kita lanjut. Ya udah sih kayak gitu ya. Nah, dan ya, siapa saja menggunakan Next.js. Nah, ini ya, ada TikTok. Wah, TikTok menggunakan Next.js untuk sebagian besar platform webnya. Oke, mantap. Hulu dia juga pakai Next.js. Apa itu Hulu? Itu pengalaman streaming ya, aku nggak tahu ini. Kalau Twitch aku nggak tahu juga, IGN juga nggak tahu ya. Ya jadi ini yang ditampilkan di Gemini ya. Kayak kalau kita buka web resminya ya, kayak kita ke Next.js, lalu siapa aja sih yang udah membuat yang sudah mengadopsinya, kayak mana nih, preview, bukan preview sih, dari mana ya. Oke, siapa aja sih yang udah mengadopsinya ya, biasanya kan muncul kan ya. Kita accept all. Waduh, saya nggak ditampilkan ya di awalnya ya. Maksudnya siapa aja yang pakai. Nah ini ya. Oh, mungkin di showcase. Oh, oke. Oh, ini dia ya. Bertemu dengan ratusan website yang indah yang dibangun dengan Next.js. Ya ini ya, ada OpenAI. Wah, OpenAI termasuk ya, ini terkenal ya. Lalu juga ini Claude, aku sering pakai ini. Kalau apalagi yang aku tahu ya, lot more. TikTok ada nggak ya? Tadi ada TikTok soalnya. LG. Oh ini, mantap. Ternyata bener ya, TikTok dibangun dengan Next.js. Jadi nggak perlu khawatir nih, nggak perlu minder apakah pasar Next.js itu kecil. Wah, ini juga ada Notion, keren. Ini ada Hulu tadi yang ada di Gemininya. Ada lagi nggak? Nah ini ya, TikTok dia dibangun dengan Next.js. Lalu LG ya, TV ya, dia juga dibangun dengan Next.js. Coba kita set, wis. Lalu TV, lalu nah dia kelihatan ya, dia ngerendernya nggak langsung full ya, cuma di sebagian aja yang dibutuhkan. Nah itulah, ini Notion juga bagus, aku juga awalnya pakai ini, cuman lebih enggak sekarang ya, ada platform lain lah ya. Oke, kita kembali lagi. Nah seperti itu ya, ada yang pakai, ternyata banyak juga, ada GitHub dan GitHub Copilot ya. Oke, mantap, naik. Oke ya, seperti itulah video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah penjelasan, mohon dikoreksi ya. Intinya kita belajar bareng. Oke, terima kasih dan salam.